Inilah 3 golongan tak bisa berjumpa Rasulullah. Melihat wajah Nabi Muhammad baik dalam keadaan langsung maupun dalam keadaan mimpi adalah kenikmatan yang luar biasa. Setiap umat Islam pasti menginginkan bisa berjumpa dengan beliau. Namun demikian, tidak semua umat Islam bisa berjumpa atau melihat wajah sang Rasul Allah. Dan berikut 3 golongan manusia yang tidak akan berjumpa wajah Rasulullah. Dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan bisa melihat wajahku 3 macam orang. 1. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nomor 2. Orang yang meninggalkan sunnahku. Dan ketiga, orang yang tidak membaca solawat kepadaku ketika mendengar namaku disebut di dekatnya. Maka, bersegeralah bertaubat dan meminta maaf ketika kita memiliki kesalahan kepada kedua orang tua. Kemudian rutinkan mengerjakan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad, dan jangan pernah memperolok sunnah beliau sedikitpun. Lalu ketika nama beliau disebutkan, maka ucapkanlah solawat." Semoga konten ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Setelah Sayyidah Hafsah binti Umar menjadi seorang janda karena suaminya, Hunais bin Hazafah baru saja meninggal dunia, maka Sayyidina Umar berusaha mencarikan jodoh bagi putrinya tersebut. Pergilah beliau menemui Sayyidina Utsman. Saat itu Utsman berkata bahwa ia belum ingin menikah, kemudian beliau menemui Sayyidina Abu Bakar. Diutarakanlah maksudnya untuk menikahkan Sayyidah Hafsah kepada sahabatnya itu. Sayyidina Abu Bakar hanya diam dan tidak memberikan jawaban sepatah kata pun. Umar merasa marah karena tanggapan Abu Bakar yang mendiamkan dirinya. Beberapa hari kemudian datang kabar sangat mengembirakan di mana Rasulullah melamar Sayyidah Hafsah, dan menikahlah Rasulullah dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar kemudian menemui Umar dan berkata bahwa ia tidak menjawab perkataan dari Umar tempo hari, dikarenakan beliau mendengar Rasulullah menyebut-nyebut nama Hafsah. Sebagaimana ini merupakan tanda bahwa Nabi ingin menikahinya. Maka dari itu Abu Bakar memilih untuk diam karena takut membuka rahasia Rasulullah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rasulullah SAW merupakan seorang manusia yang dipilih Allah untuk diberikan wahyu berupa Al-Quran, dan kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Meskipun beliau adalah hamba pilihan, namun hal ini tidak menjadikan Rasulullah sebagai seorang yang hilang sisi manusianya. Rasulullah juga mengalami hal yang sama sebagaimana manusia biasa pada umumnya. Termasuk dalam peperangan, Rasulullah pun pernah kesulitan dan terluka. Sebagaimana yang kita ketahui di Perang Uhud, bahwa ketika keadaan beliau sangat terjepit, sementara hanya sedikit sahabat yang berada di samping beliau, maka orang-orang kafir sempat melancarkan berbagai serangan langsung yang melukai Nabi. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum dikisahkan bahwa lambung, gigi seri, dan bibir beliau bagian bawah terluka akibat lemparan-lemparan batu kaum musyrikin. Ibnu Qumah bahkan memukul pundak beliau dengan keras hingga beliau menahan sakit sekitar sebulan lamanya akibat pukulan itu. Ibnu Qumah juga memukul topi besi Rasulullah hingga serpihannya menusuk dan melukai pipi beliau. Sayyidina Utsman bin Affan merupakan sahabat Rasulullah yang dijamin surga. Beliau adalah seorang dari Quraisy yang tampan, kaya raya, sekaligus dermawan luar biasa. Sayyidina Utsman digelari sebagai pemilik 2 cahaya karena beliau telah menikahi 2 putri Rasulullah. Tidak ada sahabat yang punya keutamaan menikahi putri Rasulullah hingga 2 kali, kecuali hanya Sayyidina Utsman. Pertama, Nabi menikahkan Utsman dengan Sayyidah Ruqayyah, yang kemudian wafat di hari kemenangan muslimin pada Perang Badar. Saat itu Utsman tidak ikut pada perang tersebut karena diminta Nabi untuk menjaga Sayyidah Ruqayyah yang sedang sakit. Dan ketika Zaid bin Harithah mengabarkan kemenangan muslimin di Badar, saat itu pula kesedihan terjadi karena Sayyidah Ruqayyah telah wafat. Kemudian Nabi menikahkan lagi Sayyidina Utsman dengan Sayyidah Ummu Kulsum. Dan pada bulan Syaban 9 Hijriah, putri Rasulullah ini wafat. Nabi yang begitu sedih atas wafatnya Ummu Kulsum kemudian berkata kepada Utsman bahwa jika beliau memiliki seorang putri lagi, maka beliau akan nikahkan kembali dengan Sayyidina Utsman. Kemudian Nabi menikahkan lagi Sayyidina Utsman dengan Sayyidah Ummu Kulsum. Dan pada bulan Syaban 9 Hijriah, putri Rasulullah ini wafat. Nabi yang begitu sedih atas wafatnya Ummu Kulsum kemudian berkata kepada Utsman bahwa jika beliau memiliki seorang putri lagi, maka beliau akan nikahkan kembali dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga bersama 9 orang sahabat lainnya. Beliau juga termasuk sebagai As-Sabiqunal Awalun atau sahabat yang pertama memeluk Islam, dan Zubair mengikrarkan keislamannya di usia 16 tahun. Zubair bin Awam adalah pedagang yang sukses dan dermawan sebagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Talha bin Ubaidillah. Selain itu, Zubair adalah ahli tempur yang luar biasa hebat. Ia memiliki segala kelebihan dalam dunia pertempuran. Zubair dianugerahi fisik yang kuat, jiwa yang kokoh, strategi yang cerdas, keberanian yang tinggi, serta ketangkasan perang yang sangat baik. Kepahlawanannya senantiasa ia tunjukkan dalam berbagai arena. Dalam perang Badr, Uhud, Hunain, Yarmouk, dan perang-perang lainnya, Zubair selalu terdepan dalam menghunuskan senjatanya kepada orang-orang musyrik. Atas segala keutamaan yang dimiliki oleh Zubair bin Awam, Rasulullah kemudian bersabda, setiap nabi punya seorang hawariyun, pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Az-Zubair.
Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda bahwa apabila Sayyidina Umar bin Khattab melewati suatu jalan, maka setan akan lari dan memilih untuk menempuh jalan lain. Salah satu sebab mengapa beliau ditakuti oleh setan adalah karena Sayyidina Umar bin Khattab sangat takut kepada Allah dan paling tegas menegakkan Islam. Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling tegas menegakkan agama Allah adalah Umar. Sehingganya tidak ada warna abu-abu bagi Umar jika berurusan dengan agama Allah. Yang ada hanya hitam atau putih. Jika sesuatu adalah benar menurut Allah, maka ia akan katakan kebenaran tersebut. Tetapi jika itu salah, maka ia akan katakan sebagai kesalahan tanpa rasa takut. Keberanian Umar yang luar biasa salah satunya ditunjukkan ketika ia melawan orang-orang Quraisy di Mekah. Sehingga sejak adanya perlawanan Umar, kaum muslimin bisa sholat berjamaah di depan Ka'bah, serta memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dibanding sebelum Umar memeluk Islam. Karena kedudukannya kepada Allah dan keberaniannya menegakkan Islam inilah, maka setan lari dari Umar. Suatu ketika seorang pemuda bernama Zasan sedang melantunkan nyanyian-nyanyian, menabuh gendang, dan meminum minuman keras. Suara Zasan memang terkenal merdu dan ia menggunakannya kepada perkara yang maksiat ketimbang ketaatan kepada Allah. Ketika ia sedang berpesta bersama teman-temannya, maka datanglah Abdullah bin Mas'ud. Sahabat mulia Rasulullah ini langsung memukul wadah minuman keras dan membuangnya, kemudian memecahkan gendang yang mereka tabuh. Beliau kemudian memperingatkan andai saja mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran, maka itu jauh lebih baik. Lalu Zasan bertanya kepada temannya, siapa yang barusan itu? Temannya menjawab bahwa ia adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah. Zasan seketika merasakan perasaan luar biasa dalam hatinya. Ia merasa ada ajakan taubat yang begitu merasuk ke dalam hatinya. Ia lalu berlari mengejar Abdullah bin Mas'ud dan ditariknya baju sahabat mulia itu. Abdullah bin Mas'ud kemudian memeluknya dan berkata, selamat datang wahai orang yang dicintai Allah. Mas'ud lalu meminta pemuda itu duduk dan menyuguhkan kepadanya kurma, serta mengajarkannya ilmu agama. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai pribadi yang dicintai banyak orang, karena kemuliaan akhlak dan perilakunya. Selain itu ternyata beliau juga merupakan salah satu sahabat yang tidak pernah menyembah kepada berhala meski berada di zaman jahiliyah. Syekh Mahmud Al-Misri dalam ensiklopedi sahabat mengisahkan bahwa menjelang masa balik beliau dibawa oleh ayahnya Abu Quhafah pergi ke sebuah ruangan yang berisi banyak berhala. Kala itu Abu Quhafah meninggalkan Sayyidina Abu Bakar sendirian dan memintanya untuk menyembah kepada patung tersebut. Sayyidina Abu Bakar kala itu berinisiatif untuk meminta makanan kepada patung-patung itu. Namun sebagaimana sebuah patung, maka tak ada yang bisa dilakukannya. Begitu juga ketika Sayyidina Abu Bakar meminta pakaian, patung itu hanya diam. Lalu Sayyidina Abu Bakar menimpakan batu kepada patung tersebut dan berhala yang dituhankan oleh orang-orang jahiliyah itu jatuh tersungkur. Sejak kejadian dalam Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dijelaskan bahwa pada perang Badar, pedang Uqasyah bin Mihsan patah. Lalu Rasulullah menyerahkan akar kayu kepada Uqasyah agar ia menggunakannya sebagai senjata. Uqasyah kemudian menerimanya dan ketika kayu itu ia hentakkan, maka berubahlah menjadi sebilah pedang yang berwarna putih, mengkilap, dan kokoh. Lalu Uqasyah menggunakan perang Yamamah, sementara Uqasyah diketahui masih menggunakan pedang hadiah dari Rasulullah di perang tersebut. Semoga konten ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Dalam ensiklopedi sahabat karya Syekh Mahmud Al-Misri, dikisahkan bahwa seorang sahabat yang terkenal akan kedermawanannya, yaitu Harithah bin An-Nu'man, pernah menghadiahkan rumahnya kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Pada suatu ketika, Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah telah bertempat tinggal di sebuah rumah, namun letaknya jauh dari kediaman Rasulullah. Maka Rasulullah ingin agar anak dan menantunya tersebut pindah ke tempat yang lebih dekat dengan beliau. Harithah bin An-Nu'man mendengar keinginan sang Nabi. Ia lalu dengan kerelaan menyerahkan rumahnya yang saat itu berada dekat dengan rumah Nabi untuk diberikan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Di lain kesempatan ketika Rasulullah menikahi Sayyidah Sofia binti Huyai, maka Harithah meninggalkan lagi rumahnya untuk kemudian ditempati oleh Sayyidah Sofia. Atas kedermawanannya kepada Rasulullah dan keluarga beliau, nama Harithah bin An-Nu'man senantiasa dipuji oleh beliau dalam banyak kesempatan. Rasulullah bahkan sampai merasa malu karena seringnya Harithah memberikan sesuatu kepada beliau. Semoga bermanfaat. Terima kasih.